warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya darul imtihanati wa tajribati liyantahina bihal makhluqati fi hadhil kainati alladzi ja'ala ribatan batinan baina qulubil muslimin fa amara bittihadi an tafarruqi wa tanazzu'i fi kitabil mubin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, yang mana nikmat tersebut tidak bisa dihitung oleh ahli komputer, baik oleh seorang profesor, yang mana atas nikmatnya tersebut kita bisa bertatap wajah dengan simpul di acara yang mubarakah ini. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada seseorang yang telah menumbuhkan benih-benih keimanan di dalam diri insan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Yang kami hormati para dewan juri Pondok Pesantren Al Basmalah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Yang kami hormati santriawan dan santriahwati Pondok Pesantren Al Basmalah yang mudah-mudahan selalu digampangkan dalam thalabul ilminya. Hadirin rahimakumullah. Jikalau kita melihat dan menyaksikan tragedi-tragedi kemanusiaan, banyak saudara kita yang sedang tertimpa musibah di jauh sana yang hanya bisa menerawang kapan tragedi ini akan berakhir. Kondisi manusia pada umumnya sangatlah kacau, mudah tersulut emosi, bahkan mudah diadu domba. Oleh karena itu, kami di sini mengangkat sebuah tema yang berjudul Iman, Hijrah, Jihad fi Sabilillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, iman, hijrah, dan jihad merupakan tiga perkara yang saling berkaitan. Jikalau seseorang mempunyai keimanan, ia tentu saja pasti sudah hijrah. Dan jikalau sudah mempunyai keimanan dan hijrah, maka ia siap untuk jihad fi sabilillah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, Engkau masih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwasannya orang yang mengharapkan rahmat Allah ialah orang yang mempunyai keimanan, berjihad dan berhijrah di jalan Allah. Maka apabila ada orang yang berkata, aku mengharapkan rahmat Allah, tetapi di dalam dirinya tidak ada rasa keimanan dan tidak ingin berjihad apalagi jihad fisabilillah, maka perkataan itu adalah kedustaan yang sangat nyata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, manusia pada umumnya sangatlah mementingkan urusan pendidikan untuk anak-anaknya di kemudian nanti.
Mereka selalu berkata, jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Dalam istilah sekarang disebut asuransi pendidikan untuk anak-anaknya. Tapi mereka lupa menanamkan butir-butir keimanan di dalam hati anak-anaknya, sehingga anak-anaknya banyak yang tidak mempunyai keimanan yang begitu kuat, bahkan sampai ada yang tidak mempunyai keimanan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Seseorang yang tidak mempunyai keimanan di dalam kehidupannya, ia akan selalu merasakan yang namanya tidak tentram dan khawatir. Di mana-mana selalu terjadi permusuhan, pertengkaran, baik di sebuah rumah tangga, desa, maupun di sebuah negara. sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Subhanallah, Allah dengan segala puji. Sadarilah oleh kalian bahwasanya ketenangan hanyalah ada di dalam hati, dan ketakutan pun adanya di dalam hati. Hati yang ketakutan tidak bisa dibentengi oleh apapun juga kecuali dengan keimanan. Hadirin rahimakumullah, orang yang mempunyai keimanan, ia harus mempertahankannya dengan berhijrah. What is the hijrah? Apa itu hijrah? Hijrah menurut etimologi ialah meninggalkan. Setiap yang kita tinggalkan itu dikatakan hijrah. Adapun hijrah terminologi ialah meninggalkan negeri kufur terhadap negeri Islam, meninggalkan meninggalkan perkara yang baik, meninggalkan perkara yang buruk kepada perkara yang lebih baik. Hati-hatilah dengan orang-orang yang di sekeliling kita, karena orang di zaman sekarang ini sudah tidak tega lagi dan tidak kasihan untuk merugikan banyak manusia. Mulai manis dari tutur katanya, lembut dari suaranya, merdu bisikannya, simpatik tampilannya, lemah sedikit, kerugian dan kederitaan akhirnya. Orang yang hijrah merupakan sebagai tonggak untuk umat Islam untuk selanjutnya. Orang yang hijrah tidak hanya dikagumi oleh kawan, tetapi disegani oleh lawan. Jikalau ada seseorang yang berhijrah, maka ia akan berubah menjadi yang lebih baik. Yang tadinya suka mencuri, Sekarang menjadi pemberi. yang tadinya suka berbohong. Sekarang menjadi penolong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jikalau seseorang sudah mempunyai keimanan, sudah berhijrah, otomatis ia akan berjihad fisabilillah. Jihad merupakan peristiwa yang sangat besar yang butuh mengorbankan banyak hal, baik harta, tahta maupun seorang wanita. Karena resiko yang begitu berat, banyak orang yang meninggalkan perbuatan tersebut, banyak orang yang meninggalkan perbuatan yang sangat mulia karena mereka takut akan pengorbanan yang harus mereka keluarkan. Mereka tidak pernah melihat bahwasannya orang-orang yang di Palestina sana yang sedang ditempur oleh orang-orang Israel, mereka enggan untuk menolongnya, enggan untuk mengeluarkan harta bendanya karena mereka takut untuk mengeluarkan hartanya tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang berakal ialah orang yang mengamalkan, orang yang mengeluarkan harta dan jiwanya untuk berjihad di jalan Allah. Namun tidak banyak orang di zaman sekarang ini yang tidak ingin mengorbankan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Mereka takut untuk mengeluarkan hartanya tersebut. Mereka lupa bahwasannya orang yang paling rugi di hari kiamat ialah orang yang mempunyai kemampuan untuk berhijrah tapi tidak dilakukan untuk berhijrah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadisnya. Man mata
ولم يغزو ولم يحدث نفسه به على شعبة من نفاق. Orang yang mati lalu ia tidak berperang dan tidak melibatkan dirinya dalam perang peperangan, maka ia mati di dalam cabang dari kemunafikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bisa kita tarik kesimpulan dari pidato yang di atas bahwasanya iman merupakan fondasi yang harus kita kuatkan. Hijrah merupakan tempat di mana kita mempertahankan keimanan kita, dan jihad merupakan bukti dari iman kita. Oleh karena itu pentingnya hijrah, iman dan jihad fisabilillah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.